Jadi risiko dari keterbukaan adalah harus siap berhadapan dengan feedback, diskusi, dialog. Bisa berisi nanti apresiasi, bahkan bisa juga berisi kritik yang sangat keras. Nah, dari sanalah kita berangkat ke tahapan berikutnya, yaitu awareness and commitment. Peluang dan tantangan. Yang pertama, berarti kita sudah bisa melihat ketersediaan akses itu ada dalam hal ibadah maupun musik akademik, supaya bisa menjawab keragaman generasi maupun juga konteks revolusi industri 4.0 yang kita sebutkan. Cuma persoalannya adalah literasinya. Akses ada, kalau nggak dipahami dan tidak disebarkan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Lalu yang berikut, perangkat penunjang itu sudah ada, tetapi tinggal bagaimana mengantisipasi ketergantungan terhadapnya. Ini juga menjadi bagian yang perlu kita perhatikan, ketergantungan terhadap. Nah, misalnya saya ambil contoh, kalau ingin mengaktifkan warta jemaat digital yang bisa diunduh dengan cepat, maka gereja juga harus bersiap-siap menyediakan hotspot. Kecuali memang anggota jemaat sudah mengatakan, wah ini nggak masalah bagi saya untuk menyediakan kuota. Saya secara pribadi bisa menyediakan kuota, misalnya ada anggota jemaat yang mengatakan, kami semua siap, itu nggak masalah. Tapi ketika ini tersedia, tetapi jemaat tidak memiliki kuota, tidak bisa terkoneksi, sama saja. Sehingga mungkin bisa saja ada orang yang mengalami literasi, tetapi ada juga yang masih iliterasi. Dan ini nanti pelan-pelan akan membuka gap baru di tengah-tengah persekutuan jemaat. Yang berikut lagi adalah alur alami yang spontan dan persiapan yang terencana. Ini juga dalam pola ibadah kita menjadi sebuah bagian yang mulai, ya kita katakanlah masuk ke dalam ranah diskusi. Saya ambil contoh, Amalina. Pernah anggota jemaat yang bertanya kepada saya, Amang, salah nggak itu kalau dalam ibadah kita itu masa doa kita itu udah tertulis? Kenapa nggak spontan aja, Mang? Kita bisa bebas berdoa, kok harus sama isi doa kita itu, apalagi doa pengakuan dosa. Nah, mungkin saya yakin anggota jemaat tersebut belum bisa melihat atau mungkin gereja sendiri belum memberitahu apa sih makna ketika ada bagian doa pengakuan dosa. Apakah itu semata-mata hanya soal pribadi dengan Tuhan, atau juga menyangkut kesadaran bahwasanya saya sekarang adalah bagian dari umat yang bersama-sama sedang mengaku dosanya. Tetapi ada kalanya juga saya pernah mengalami juga, saya ikuti sebuah acara kebaktian, doa pengakuan dosanya itu sangat spesifik. Ama, jok dohami dan mengargahun tiki, jok dodam buat pero kami yang akon nami. Saya agak berat membacanya. Bukan artinya saya sombong sama bilang, tapi menurut pemahaman saya belum pernah berada dalam pemahaman saya mengabaikan anak saya. Tapi itu pun saya aminkan juga. Saya mengatakan mungkin dalam sisi-sisi lain saya mengabaikan anak saya. Jadi artinya ini ada problematika juga, seberapa menyentuh dan cocokkah itu dengan konteks kehidupan individu kalau ini terlalu detail. Sementara yang ditawarkan agenda memang betul-betul general. Nah, ini pergumulan kita ini sekarang, bagaimana nanti Amang dan Inang juga bisa melihat. Inilah yang kita sebut tadi, apakah alur yang spontan atau itu tadi ada naskahnya yang kita sebut dengan persiapan yang terencana. Nah, denominasi lain, saya ambil contoh karismatik. Saya pernah bertemu dengan kawan-kawan dari karismatik ketika kami bersepakat melakukan acara Natal bersama. Lalu mereka minta, oke, Amang susunlah dulu format acaranya, saya buat. Lalu saya lihat mereka coret hanya 2. Kalau boleh Amang ingin dihilangkan, yaitu pengakuan iman rasuli dan doa pemakaman. Lalu saya tanya, kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Ya kita kan digerakkan oleh Roh Kudus sama. Masa harus ada skenario-nya? Ini unik juga. Lalu waktu itu saya mengatakan, oke lah, tapi bisakah kita lebih memilih seperti ini, Mak? Mari kita bergiliran saja. Karena kebetulan bukan saya yang minta buat acara tahun ini, bisakah Amang mengizinkan acara versi HKBP lah dulu tahun ini, lalu tahun depan versi gereja-gereja kita ya. Ya terpaksa begitu solusinya, daripada berkutat nanti akan terjadi persoalan dan ya persekutuan ekumen yang seperti ini akan
susah ya ketika ini dicompang-campingkan kan. Natal jadi bubar. Ya, Natal jadi bubar bisa nanti seperti itu. Nah, yang berikut lagi adalah pengumpulan, pemutahiran, dan pengelolaan atau analisis data. Ini di gereja kita sudah berlangsung selalu, tinggal analisisnya inilah yang saya pikir artificial intelligence akan sangat membantu dalam hal ini. Karena kesulitan gereja kita kan selalu adalah, oke, datanya sudah ada, data keluarga sudah lengkap, tapi bagaimana menganalisanya? Itu yang saya pikir nanti muncul tantangan-tantangan lain. Nah, ketika kita sudah melihat ini semua awareness dan komitmen, mari kita lihat juga bagaimana reaksi yang sudah muncul terhadap fenomena realita kehidupan ini. Nah, saya ingin membagikan dulu tentang gereja virtual. Ini tahun 2018, ada, saya nggak tahu suaranya mungkin bisa atau tidak. Suara panitia. Ya, kalau boleh sambil dilihat saja apakah gambarnya bahwa saya di situ. Ini gereja virtual tahun 2018. Seorang pendeta dari Oregon membuat inisiatif ini. Jadi mereka ketemu di sebuah ruang virtual. Pendeta itu yang di tengah. Semua yang hadir, mungkin jumlahnya sedikit, tapi semuanya ini sudah berada di tempatnya masing-masing, menggunakan alat kacamata virtual reality. Dan itulah modelnya. Dan tahun lalu mereka sudah melakukan baptisan virtual. Nanti Mama Minang boleh lihat juga di YouTube bagaimana cara baptisnya, agak aneh juga. Model bentuknya itu masih kayak petak-petak. And we would have a water baptism in virtual reality. Itulah peralatan yang digunakan oleh pendeta tersebut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah memang kita bertujuan seperti itu? Tapi tidak sedikit mungkin anggota jemaat kita ketika kita tadi bicara conformity, mulai terarah pikirannya, wah seandainya HKBP begitu, keren. Nah, ini sebuah realita yang akan kita hadapi. Menurut mereka, kalau menurut saya pribadi, begitu banyak aspek-aspek teologis yang masih bisa diperdebatkan tentang hal ini. Tetapi ada lagi satu lagi, ini dari orang luar bukan Kristen, dia sebenarnya seorang komedian. Setelah dia dengar dan lihat video ini, dia buat versi yang lebih lengkap lagi. Mungkin kita boleh lihat sekarang di sini. Media service, introducing virtual reality church. Start by choosing a church building that meets your needs. Mulai bersiap pergi ke gereja virtual. Choose a Sunday morning outfit. Dan dia Never make memilih a fashionista because virtual reality church will style you based on your denomination. Not a pakaian gereja. the introvert experience to completely eliminate the welcome team, meet and greet time, connect cards, and Alamat gereja di gereja person seperti apa? next to you think we still do. Next, personalize your morning by choosing the worship experience that you Dia juga cari apakah ini yang gratis, feeling a touch of white dibayar, add a terkenal, worship leader. penyanyi-penyanyinya seperti Some apa, options you will siapa yang jadi solidarnya, supplements of your worship baru ini needs. pakaiannya, seperti sepatunya dia There are pilih. songs that you don't like. With Virtual Reality Church, you're in charge. For the sermon, choose the amount of conviction you like and we'll select a pastor for Dia you. memilih levelnya, seberapa dalam diri dia dibawa secara emosional dan ibadah itu. For a sermon series on giving. And never Lalu worry juga about dia ada feeling topik during the khotbah sermon. anak Virtual Reality Church, you can sleep as long as you want. Kids big bad in nursery, itu tadi who katakan jangan cares? takut kalau mau tertidur selama Worry about ibadah. missing a football game? Anda juga masih Your bisa favorite baca team pesan. will provide Di notifications ibadah when the sambil game is masuk pesan. started. Never miss a kickoff Tadi ada pemberitahuan ada Never pertandingan from sepak bola prayer. akan Once you berlangsung. selected a Pentecostal service, Jadi dia always kasih stand channel. in front of the mattress. Even connect your social media accounts and we'll post for you. Lalu dia bisa kasih respon Super spiritual. bagaimana ibadah yang diikuti tadi secara online melalui sosial An media. option for people asking the question, how can I make Sunday morning even more about me? Virtual Reality Church, the future of church attendance.
sangat sederhana, tetapi ternyata sudah ada orang yang sudah memulainya. Saya tidak mengatakan itu adalah patron yang mau kita ikuti. Saya malah mengatakan mari berhati-hati sebelum mengatakan oh itu keren. Saya sendiri selalu mengatakan wah ini harus disikapi secara berhati-hati. Kalau memang virtual reality itu merupakan metode yang sangat canggih, kenapa enggak itu dipakai Tuhan? Kenapa dia harus menjalani inkarnasi menjadi Yesus? Bagi saya itu sebuah dasar berpikir yang selalu membuat saya mengatakan oke, ini kelihatannya canggih, kelihatannya menjawab situasi-situasi yang kita sebutkan tadi, tapi tunggu dulu. Karena dari tayangan yang kita lihat tadi, kira-kira seberapa besar dampak ibadah tadi? Kalau kita lihat tadi ya, ketika kita memaknai sejarah ibadah, setelah puncak ibadah itu dialami, perjumpaan dengan Tuhan, maka orang akan digerakkan untuk melakukan gulauan sending. Kalau yang kita lihat tadi itu kira-kira seberapa berlanjutkah motivasinya pasca ibadah itu? Kesan yang saya dapat sementara ini adalah orang akan berhenti sampai di situ karena semuanya sudah tercapai. Kebutuhan personalnya sudah terjawab, lalu stop. Tapi itu juga masih terbuka bagi diskusi kita semuanya ya, termasuk nanti di jemaat maupun di lingkungan di mana kita melayani. Dari